Halo guys, gimana kabarnya? Balik lagi dengan Ketong, Beta Calvin, Dan saya Caroline. and welcome back to Trivencha Podcast Channel. Gimana nih kabar-kabar subscribernya Ketong semua nih? Semoga sehat-sehat ya. Iya, semoga sehat. Dan juga diberkati, semoga tambah gacor Iya. ya. Dan Banyak special rezeki di thanks bulan juga. puasa. Special thanks juga buat subscriber setia kita Pak Aslan. Iya. Dan video ini juga terkhusus dipersembahkan untuk Pak Aslang karena Bapak sudah memberikan kami tugas di mata kuliah produksi media multiplatform. Oke. Jadi Bella, hari ini ya di podcast kita di channel kita nih kita kedatangan tamu misterius. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Aku beta kasih hint nih ketemu tamu nih. Yang pertama dia orangnya cantik banget ya kan? Dengar-dengar dia juga sangat berprestasi. Iya kan? Luar biasa lah pokoknya. Dan satu lagi dia itu mahasiswi Jikom loh guys di program studi ilmu komunikasi. Iya. Terus yang katanya dia waktu ikut lomba model itu kayaknya dia katanya dia masuk runner up. Iya. Runner up ya. Keren banget sih itu lagi. iya. Kira-kira dia juga aktor loh. Aktor di salah satu film terbaik Indonesia. Bayangin aja. Keren. Nah, kira-kira teman-teman penasaran tidak dengan siapakah tamu misterius kita? Penasaran sih. Kita spill nggak nih? Spill dong. Oke. Kalau gitu kita spill nih. Ini dia tamu misterius kita. Halo semuanya, halo YouTube channel. Silakan perkenalkan diri dulu ke subscriber kita. Halo subscribe setianya channel Trivencha Podcast. Perkenalkan, namanya aku Cewars Chelsea Nurainitasi, biasa dipanggil Cewars. Oke. Mungkin itu aja ya perkenalannya. Oke. Nah, dengar-dengar Cewers ini dulu dia kan pernah masuk ajang kompetisi modeling dan dia pernah masuk posisi runner up 4. Kira-kira Cewers bisa ceritakan sedikit terkait perjalanan kamu di dunia pageant? Oke, kalau mau diceritakan awal ikut ajang pageant itu waktu tahun 2022. Nah, itu aku masih di SMA kelas 3 di SMA Negeri 1 Rote Barat. Nah, ajang pertama yang aku ikut itu adalah ajang Putri Pariwisata Rotendao 2022. Nah, itu ajang pertama yang aku ikut. Nah, itu pertama kali aku ikut. Mungkin aku mau cerita sedikit atau Boleh sekali. Keluarkan semuanya. Jadi itu pertama kali diadakan oleh pemerintah Dinas Pariwisata dan juga Budaya, dan waktu itu seleksinya di sekolah-sekolah. Jadi berkunjung ke sekolah-sekolah dan waktu itu pas berkunjung ke sekolah itu Cewars tidak di sekolah. Jadi waktu itu ada sakit, jadi tidak di sekolah. Nah, jadi dapat infonya itu dari kenalan. Dari kenalan juga. Jadi ada kenalan yang kenal sama dari Dinas Pariwisata. Jadi katanya ada audisi tentang pageant gitu. Jadi akhirnya karena memang ini juga sudah tertarik ya, pengen ikut ajang ini. Jadi akhirnya pas dengar info tersebut langsung buru-buru daftar. Sangat excited lah pokoknya. Jadi langsung buru-buru daftar, ikut dan mewakili sekolah dari teman-teman ada 10 orang dari perwakilan dari sekolah. Terus kita di sana kita disaring lagi, ikut beberapa wawancara juga. Dan puji Tuhannya itu Cewars menjadi salah satu yang lolos di sekolah itu. Jadi ada dari sekolah perwakilan 10 orang, tapi puji Tuhannya Cewars menjadi perwakilan yang lolos ke masuk 5 besar gitu. Jadi akhirnya setelah melewati beberapa persyaratan, beberapa kegiatan, akhirnya kita sampai di tahap finalnya. Dan puji Tuhannya waktu itu dinobatkan sebagai Putri Pariwisata Kebudayaan Rotendao 2022. Nah, itu nih awalnya, dan dari situ mulai dapat berjob, terus sempat juga gap year 1 tahun sebelum kuliah juga berhenti 1 tahun. Semakin naik ya, Jadi terus ada tawaran juga, ada info casting, terus ikut juga casting, masuk casting. Oke. Kita ikut film Woman from Rhode Island. Oh iya. Gituan sekarang juga sudah banyak penghargaan. Dan ini salah satu aktor. Jadi itu pertama kali nih. Nah, setelah itu
di 2024 dinobatkan sebagai Putri Budaya Nusa Tenggara Timur 2024. Nah setelah itu kemarin 2 Oktober 2023 itu saya harus menjadi perwakilan untuk sebagai Putri Budaya NTT 2004 menjadi perwakilan dari NTT ke ajang Putri Budaya Indonesia 2024 itu di Palu di Sulawesi Tengah. Dan Terlalu keren. Dia sudah menjelajahi Indonesia, satu Indonesia. puji Tuhan ya. Kita saja baru sampai di Jawa. Saya di Kupang saja. Dan kemarin puji Tuhan itu ajangnya Cewers masuk ke runner up 4 Iya. Putri Budaya Indonesia. Itu tuh Itu sih. Putri Budaya Indonesia nomor 4 tuh Putri sonde Budaya. muda. Sonde muda. Sangat tidak mudah. Ya, memang banyak proses yang dilalui sih sebenarnya. Ya. Oke. Lalu sejauh ini Cewers udah ikut berapa kompetisi? Terus ini kompetisi yang mana yang menurut Cewers itu paling berkesan? Kalau ikut kompetisi sebenarnya sudah tadi Cewers cerita dari awal itu ada Putri Pariwisata, terus ada dari NTT, terus Indonesia lagi. Nah kalau yang paling berkesan menurut Cewers sendiri itu adalah pada saat ajang pertama yang Cewers ikut itu di ajang Putri Pariwisata Rotendao. Itu karena kenapa jadi sangat berkesan buat Cewers karena itu adalah ajang yang Cewers tunggu dari dulu, memang dari kecil tuh kan memang Ajang sudah pertama. tunggu gitu. Momen-momen itu memang sudah tunggu dari kecil gitu. Jadi itu sih menjadi momen spesial sih buat Cewers sendiri. Jadi itu adalah ajang yang menurut Cewers adalah paling berkesan. Oke untuk pageant ini kan bukan cuma soal tampil cantik kan, tetapi juga ada public speaking, advokasi, dan kepribadian. Nah dari semua aspek itu mana yang menurut Cewers itu paling challenging gitu? Kalau memang di dunia pageant itu yang pastinya bukan soal cantik doang. Iya. Jadi ada banyak aspek yang harus kita kuasai, mulai dari public speaking, wawasan tentunya, dan juga bagaimana kepribadian kita bisa memberikan kepribadian yang baik atau attitude kita. Karena mau kita sehebat apapun, mau kita seberwawasan apapun, secantik apapun, tapi kalau attitude-nya buruk ya percuma sebenarnya. Jadi itu poin yang paling penting. Jadi brain, behavior, and juga beauty itu yang paling penting pastinya. Ini Cewers. Aku mau nanya nih. Untuk ikut pageant itu kan bukan suatu hal yang mudah ya, bisa diikuti semua orang. Jadi aku penasaran persiapan kamu itu gimana sih, seintens apa sih, serius apa sih, seserius apa sih kamu nganggap ini? Iya. Pastinya kan akan berpengaruh ke persiapan kamu kan. Aku penasaran. Ya, kalau persiapan memang nggak instan sama sekali dan prosesnya itu panjang, butuh proses juga. Nah, kalau mau diceritakan proses perjalanannya kayak gimana itu memang cukup melelahkan, ya sangat melelahkan ya guys. Mulai dari latihan catwalk, latihan tiap hari, apalagi kan aku sekarang kuliah juga ya. Jadi selesai kuliah capek, balik harus latihan lagi catwalk. Jadi itu latihan berbulan-bulan lah, dan sebenarnya untuk latihannya itu berbulan-bulan, tapi catwalk itu memang sudah dari zaman SMA sudah latihan juga, dan memang latihan itu memang kelihatannya mudah tapi sebenarnya susah guys. Dan juga paling bikin capek itu adalah kamu harus latihan pakai heels. Dan heels yang Cewers pakai itu adalah 16 cm. Pegal sekali Gimana Mas. sih? 16 segini ya? 16 Segini ya? Minimalnya itu adalah 12 sampai 6 sampai berapa ya? Segini ini ya? Jadi waktu Cewers pakai adalah 16 cm. Bayangkan betapa capeknya. Jadi terus latihan. Terus dari catwalk juga bagaimana kita juga latihan public speaking, juga wawasan yang pasti kita harus tahu isu-isu juga, itu yang paling terpenting, wawasan harus penting. Dan juga dalam bakat juga, karena biasa di pageant itu selalu ada di mana sesi kita menampilkan bakat yang kita miliki. Itu dia. Kita minum dulu dulu sebelum aku nanyain lagi. Biar jangan biar nggak capek. Minum dulu. Minum guys. Iya. Maaf buat yang lagi puasa. Nggak mudah loh bagi-bagi jadwal. Aku aja yang cuma ikut satu organisasi, ngebagi waktu buat kuliah. Pastinya kan Cewers ada keluarga, waktu buat keluarga itu nggak mudah. Jadi gini Cewers, dalam perlombaan pageant itu kan mereka punya standar ya pasti. Dan mungkin standarnya ya masing-masing punya pendapat sendiri. Kalau pageant kan pasti ada standar sendiri. Aku penasaran dari Cewers sendiri nih. Menurut Cewers sendiri, the meaning of beauty itu apa?
the true beauty from you? Apa itu? Oke. Mungkin kalau standar kecantikan dari pageant itu memang iya dan selalu berkembang, bukan soal penampilan fisik doang, tapi bagaimana kita cara berpikirnya, kepribadian kita, pembawaan diri kita. Jadi menurut Cewers itu beauty yang sebenarnya itu bukan soal penampilan fisik saja, tetapi bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Yang dimana kita bisa menerima kekurangan kita, kelebihan kita, dan yang paling penting itu adalah kepribadian kamu, attitude yang kamu berikan pada orang lain. Dan dari semua itu penting juga untuk kamu menjadi contoh atau juga memberikan dampak positif bagi orang-orang yang di sekitar kamu. Menurut aku beauty yang sesungguhnya adalah seperti itu. Terakhir nih Cewers, kalau we close this podcast guys. Jangan nangis dulu ya. Ada pesan nggak buat Cewers ke teman-teman yang pengen jadi beauty queen atau masuk dalam dunia permodelan gitu, tapi mereka punya keraguan di diri sendiri? How to beat that? Oke. Buat teman-teman semua, jangan pernah ragu untuk mencoba suatu hal, apalagi kalau itu hal positif. Hal-hal positif, kenapa tidak gitu. Jadi jangan pernah ragu dan jangan pernah takut untuk gagal. Nah, dari sebuah langkah kecil yang kita lakukan itu bisa menuju mimpi yang kita impikan, guys. Jadi tetap mempersiapkan diri yang terbaik, dan juga banyak belajar juga, dan yang pasti semuanya itu nggak ada yang instan. Jadi semuanya butuh proses, guys. Seperti yang sudah Cewers ceritakan, itu bukan dalam waktu yang singkat saja. Banyak hal yang Cewers belajar, banyak proses yang Cewers lewati. Jadi buat teman-teman, terus mengembangkan diri kamu, banyak belajar, dan juga terus menghadapi proses itu dengan baik. Gitu sih. Dan buat teman-teman semua, ambillah langkah terbaik kamu dan bersinarlah menjadi diri kamu sendiri yang terbaik. Keren banget. Inspirasi banget sih, ya nggak sih Bella? Iya, misal ini sangat menginspirasi ya teman-teman. Kamu setelah dengar ceritanya kamu gimana? Aku pengen jadi. What surprises you? Apa yang bikin kamu? Miss Magarai. Aku juga pengen ikut, tapi ya semoga lah suatu hari nanti. Tapi kita bisa Terlambat nggak sih? kita bisa mengimplikasikan tips and trik dari Cewers ke apa yang kita suka gitu lah. Misalnya kalau kamu sukanya apa contohnya? Kalau aku sukanya Cita-citanya nyanyi. apa? Oh, nyanyi itu ya. Terus kalau sudah sih aku pengen jadi news anchor gitu. Yes sir, bisa dong, bisa. Kita harus menggunakan Iya. tips and trik dari Betul seorang image inspiratif, Percaya khususnya untuk diri yang jurusan penting. ilmu komunikasi. Betul sekali. Oke, udah kerasa ya, udah mau berapa menit nih? Kayaknya udah mau 10 jam deh. Seperti kita tahu Kakak Cewers ini kan orangnya penting, jadi banyak keperluan, so kita nggak boleh sita waktu banyak-banyak, jadi cukup sampai di sini aja. Terima kasih banyak ya Kakak Terima kasih juga Cewers sudah dari podcast aku kita. untuk wawancara. Ya, jangan lupa kita shout out to Pak Aslam. Oke, jadi gitu aja guys. Jangan lupa subscribe di channel kita, Trivenca Trivenca Podcast Podcast. Channel. See you guys. Bye-bye. Bye.